Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa di acara ini kita akan berbincang-bincang bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan sampai anak-anaknya yang percaya kepadanya mau masuk di zona kebenarannya, masuk dalam zona Tuhan, bisa menikmati mujizat demi mujizatnya. Nah, kita sekarang akan berbincang dengan Ibu Ruth. Terima kasih Bu Ruth sudah datang. Ibu Ruth siapa nih? Perkenalkan dulu. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruth Yayu. Saya dari Solo. Dari Solo. Nah, Ibu Ruth ini mengalami mujizat tentang anaknya yang baru lahir. Kondisinya waktu itu membuat nangis Bombay makanya Bu ya. Karena nggak bisa terima kondisi anaknya yang lahir itu. Kondisinya gimana Bu Ruth? Oh iya, ini awalnya, ini saya cerita dari awal ya Bu ya. Waktu itu saya pergi ke rumah sakit. Satu hari saya di sana udah pembukaan 2, tapi pembukaannya enggak nambah-nambah. Saya putuskan untuk pulang terlebih dahulu. Saya di rumah 1 hari dan paginya ada ngeflag itu. Saya ke rumah sakit, tapi beda rumah sakit lagi karena di sana udah penuh. Sampai di situ ketuban saya udah pecah. Jadi dokter harus menindaklanjuti dengan operasi sesar. Ternyata dengan operasi sesar itu Tuhan punya rencana lain, bahwa di rahim saya itu terdapat miumnya. Tuhan itu kalau menunjukkan jalan loh saudara, ada aja ya. Kemudian itu bisa diambil sekalian ya. Itu bisa diambil dan puji Tuhannya miumnya tidak ganas, jadi tidak perlu ditindaklanjuti. Setelah itu saya operasi operasi siang itu. Anak saya sudah lahir, saya masih di ruang operasi, tapi suami saya dipanggil dokter. Dipanggil dokter itu diperlihatkan kondisi anak saya. Ini organ tubuhnya panca indera, dari mata 2 ya Pak, utuh. Terus hidung ada 1, ini lubangnya 2, bisa berfungsi semua. Mulutnya, telinganya bisa. 2 tangan lengkap kiri kanan. Terus kaki. Waktu itu suami saya juga kaget. Kenapa anak saya 2, dokter tidak pernah manggil, tidak pernah menceritakan kondisi tubuh, kok ini ada, kok diceritakan itu ada apa. Jadi suami saya juga bertanya-tanya ini ada apa. Terus kaki, lewat di kaki itu ditutupi dengan handuk mungkin ya, ditutupi. Terus susternya bilang, Pak ini kakinya 2 ya. Oh ya, ini ada kanan dan kiri. Tapi kok ada tapi, suami saya ada ngapa iki gitu. Tapi ini kakinya yang kiri itu cacat Bapak. Itu suami saya udah ngedon. Yang kiri itu jadi kakinya ada bengkok. Jadi Tuhan izinkan anak saya yang ketiga itu lahir dengan bengkok. Mata kaki di samping itu enggak ada, jadi posisinya bengkok itu. Dan saat itu suami saya ngedon, tapi dia tidak cerita ke saya karena kasihan saya baru operasi sesar. Jadi kita sudah bisa masuk bangsal itu suami saya belum cerita apa-apa, udah itu. Terus malam harinya anak saya kan dibawa ke kamar saya untuk disusui. Ya, betul. Disusui itu suami saya juga belum cerita. Saya masih seneng lihat anak saya lahiran. Habis itu diselehke di tempat tidur itu, terus dibuka. Dibuka itu suami saya baru cerita kalau kaki anak saya tuh ternyata bengkok. Jadi kan digedong itu ya, kalau di rumah sakit digedong, gedongnya dilepas. Ini mah anak kita kakinya cacat, dia bengkok. Di situ saya pengennya kuat. Saya menguatkan, tapi suami saya enggak kuat. Ya udah, kita di rumah sakit itu kan cuma berdua ya. Karena keluarga mengurus anak saya yang di rumah. Di rumah sakit itu berdua cuma nangis meratapi kondisi anak saya. Kita bayangannya cewek, sok bengen gede gimana, jalannya gimana.
Jadi bayangan kita tuh yang jelek-jelek yang ada di pikiran kita tuh yang jelek-jelek, sok mben bayangke, sok mben gitu. Terus pagi harinya itu kita nggak tahu ya, kita lewat HP itu nyetel cari radio rohani dan kita ketemu dengan radio El Shaddai itu. Kita nyetel yang jam 8 itu programnya Gerasa. Iya, Gerasa Gerakan itu. Kuasa. Waktu itu kan belum ada call center. Jadi setelah acara radio itu selesai, kalau mau minta didoakan, tolong menghubungi nomor itu. Nah, setelah itu kita menghubungi radio El Shaddai itu ya. Kita cerita dengan masalah kita. Saat itu yang menerima Ibu Dodi. Lihat ya, Ibu Dodi itu, terus kita cerita. Bu Dodi juga menguatkan kita, diimani nanti kalau pasti Tuhan bekerja, anak kita pasti juga Tuhan sembuhkan. Tapi kan posisi itu kita belum bisa terima, pikirannya tetap sing jelek-jelek gitu. Ya udah, setelah itu kita tutup telepon itu, kita menangis sampai kalau ada temen menengok kita ya itu, papa nggak usah dulu, ini mama biar istirahat gitu ceritanya. Sampai segitunya ya. Ya, karena kita tidak bisa terima gitu. Itu kira-kira dalam kondisi terpuruk ya, itu berapa lama itu Mbak Ruth? Itu berapa bulan ya? 2 bulan apa 3 bulan itu saya cuma nangis meratapi. Itu jadi setelah kita pulang dari rumah sakit, setelah pulang dari rumah sakit kita cari-cari terapi. Itu dengan pemikiran manusia sendiri, kita cari-cari terapi. Ternyata cara terapi itu cara yang lama. Anak saya harus di-give. Di-give itu selama 10 hari. Ternyata malah membuat kaki anak saya itu tidak berkembang, jadi mengecil ya, betul. Itu dari kakinya mengecil. Tapi ajaibnya Tuhan itu kirimkan seorang terapis. Dia sekolah S3 dari Jepang, dipertemukan dengan suami saya bahwa cara yang kita lakukan itu ternyata salah. Harus gift-nya itu harus dilepas. Iya. Karena kakinya tidak bisa berkembang. Kalau anak bayi digituin nanti kakinya kecil. Semakin lama semakin mengecil. Iya, itu. Akhirnya terapi dengan itu bapak itu ya. Nah, itu yang terapi lah. Yang dalam imannya bisa bangkit itu gimana? Oh ya, itu jadi selama beberapa bulan kan kerjaan saya cuma nangis. Tensi saya tuh sampai tinggi 170 itu. Karena setiap lihat anak saya nangis. Itu Tuhan bekerja lewat di rumah, di kamar saya setel radio. Yang disetel itu radio El Shaddai. Setiap pagi itu saya selalu mendengarkan radio El Shaddai. Terus kok saya tuh gini bilang sama suami saya, "Pak, kok aku pengen nanggon gerejone iki gerejone ngendi?" Saya tuh bilang gitu. Terus papanya bilang gini, "Kuwi gerejone koncoku." Kok aku pengen ya, Pak. Nak ke pengen tak omongke sesuatu gen diampiri. Ya, terus itu Sabtu saya diampiri naik kendaraan. Saya masuk gereja ini tuh pertama itu saya kaget, saya ndelongok. Wow, gerejanya besar banget. Masuk tuh kan layarnya besar ya. Wih, gerejanya gede tenan nih. Saya bergereja tapi kan bukan dari gereja GBI, saya dari gereja seberang ya. Jadi saya kaget gitu. Tapi saya baru masuk di gereja itu Tuhan sudah lawat saya. Saya nangis. Waktu doa itu Tuhan tuh benar-benar jamah saya. Saya tuh sampai bisa nangis sekejer-kejere orang. Saya ngantek bengok teriak-teriak tuh karena beban saya tuh terlalu berat ya. Saya hidupnya cuma meratap, menangisi kondisi keadaan anak saya. Jadi di gereja itu saya dijamah Tuhan luar biasa. Saya bisa nangis sekejer-kejernya. Tapi setelah itu
saya mendapatkan damai sukacita. Hati saya tuh kayak plong, terus saya tuh kayak punya pengharapan, iman. Oh, di sini tempatnya, saya bisa mendapatkan kedamaian itu. Karena selama beberapa bulan itu tidak ada seorang pun yang bisa menguatkan saya. Saya tuh kayak tertutup. Saya tidak ada orang yang tahu dengan kondisi anak saya. Saya tutupi biar orang yang sing ngerti kondisi ini. Saya malu. Anak saya cewek kok ternyata cacat. Tapi setelah di gereja itu saya mempunyai pengharapan. Ada Tuhan yang sanggup menolong saya. Jadi gitu ya saudara. Saat terpuruk itu jangan kemana-mana. Mending datang ke Tuhan, masuk ke zonanya Tuhan. Pasti Tuhan itu tolong. Saya dengar Ibu Ruth ini ketika ingin karena sudah mendengar berkali-kali ya khotbahnya Bapak Obaja di radio. Jadi punya kerinduan untuk masuk ke gereja. Setelah di gereja dijamah Tuhan luar biasa dan semua bebannya bisa hilang, seperti terangkat semua gitu ya Bu. Iya, jadi kayak los gitu, jadi beban itu kayak hilang, penak dalam menjalani hidup itu penak. Kalau dulu tuh wabuh terus kayak nangis, itu setiap hari memang nangis. Nah setelah itu apa yang dikerjakan untuk terapi anaknya secara roh itu apa? Setelah itu kan Tuhan pertemukan dengan seorang terapis itu ya Bu. Itu Tuhan juga pertemukan dengan seorang terapis yang S3 dari Jepang. Tuhan juga membantu dalam pembiayaan itu, dia tidak mau dibayar. Jadi gratis tis selama kurang lebih 1 tahun itu tidak pernah bayar. Itu Tuhan kita sungguh luar biasa. Itu padahal kok bayar dulu lumayan loh saudara. Soalnya kan sudah tingkatannya sudah tingkat pendidikannya tinggi ya, pasti bukan hal yang murah lah ya. Terus diperkatakan apa terus Bu sama anaknya? Itu setiap hari kan dikasih tahu kalau menerapi itu kakinya harus dipluruti, diposisikan posisi normal. Itu kan bengkok gini ya. Jadi diposisikan normal. Jadi diposisikan normal kan kayak gini. Terus kayak dipelurut-pelurut itu. Tapi dipelurut itu saya selalu perkatakan di dalam nama Yesus, saya percaya saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan anak saya. Saat ini Tuhan izinkan anak saya lahir dengan cacat, tapi saya percaya Tuhan pasti akan sembuhkan anak saya menjadi anak yang normal, kakinya normal kembali dan bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Dan puji Tuhan itu, Tuhan itu benar-benar jawab doa saya. Jadi itu setiap hari memperkatakan saat, setiap hari, setiap saat saudara. Itu diperkatakan terus mengakui dalam nama kuasa Yesus, Tuhan. Anak saya sembuh, kaki normal kembali, bisa berjalan seperti anak normalnya itu. Pagi, siang, malam itu kan memang harus diterapi terus itu ya, biar posisinya normal itu. Jadi selalu perkatakan di dalam gereja pun kalau ada tantangan altar call itu saya langsung maju sendiri. Saya maju dengan anak saya didoakan, tapi saya juga memposisikan anak saya itu kakinya normal gitu. Jadi saya posisikan kan gendongnya gini, saya bawa gini, saya posisikan normal dalam nama Yesus. Ada mukjizat untuk anak saya sembuh, bisa berjalan seperti anak normalnya. Jadi dalam iman saya sembuh, berjalan seperti anak normalnya. Itu yang selalu saya perkatakan. Jadi altar call itu saudara, itu dulu waktu sebelum pandemi, itu kalau di gereja kita beribadah, itu setelah pulang ibadah itu siapa orang-orang yang ingin didukung doa, nah itu Ibu Ruth selalu maju. Itu yang namanya altar call, di situ didoakan setiap minggu ya. Ibu Ruth maju berarti. Iya, dulu saya juga pernah datang ke Pak Obaja untuk saya doakan. Kalau ada tantangan tuh saya selalu maju. Saya karena saya memang punya iman, pasti anak saya sembuh, normal, bisa berjalan seperti anak normalnya. Itu yang selalu perkatakan. Ya. Ketika kita itu masuk zonanya Tuhan, pasti kita punya iman ya Bu ya. Nah, terus itu selang berapa lama anaknya itu bisa jalan, bisa sembuh? Tuhan jawab doa saya seperti yang saya doakan. Anak saya bisa berjalan
seperti anak normal. Kalau anak normal kan 1 tahun sampai 1,5 ya. Betul. Itu juga Tuhan nyatakan 15 bulan itu kan 1,5 ya. Itu anak saya sudah bisa berjalan. 15 bulan tuh 1 tahun 3 bulan. Iya. Sudah bisa berjalan. Bisa berjalan seperti anak normal lainnya. Kakinya bisa menetap, nelapak. Iya, napak kayak anak normal itu. Oh, luar biasa. Iya. Perkataan iman, saudara. Jangan lupa perkatakan iman dalam nama Yesus ya. Iya, dalam nama Akhirnya Yesus. bisa. Saya dengar tuh anaknya sekarang umur berapa, Burut? Anak saya umur 7 tahun. 7 tahun. Iya. Itu juara macam-macam, juara apa aja, Burut? Iya. Tuhan izinkan dari anak saya yang kayak gitu, tapi Tuhan memberikan talenta yang luar biasa. Anak saya itu diberi talenta Tuhan bernyanyi. Diberikan Tuhan talenta modeling. Iya, terus sama menari. Jadi di dalam seni itu anak saya puji Tuhan. Wow. Dari yang kondisi kayak gitu, nggak bisa nggak pengkor gitu ya, itu ya, nggak ada bisa mata kakinya. Jadi modeling loh, saudara. Apa nggak luar biasa, juara terus loh ya. Iya. Banyak juaranya Iya. Ya, luar biasa. Nah setelah anaknya bisa normal lagi, bisa jalan sampai mengalami juara demi juara ini, terus Burut dalam berjemaat gimana ini? Setelah kok sekarang bisa sampai jadi KKS tuh awalnya gimana itu? Dari Tuhan memberikan mukjizat itu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Ternyata Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Terus saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan, karena Tuhan itu sudah menjawab doa saya. Dari posisi saya terpuruk sampai saya seperti saat ini itu kayak hidup saya itu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena benar-benar itu kondisi saya itu terpuruk banget, melihat itu benar-benar saya di titik ke nol itu. Setelah Tuhan jawab itu kayak, oh ini ya, saya mau membalas cinta kasih Tuhan. Terus saya 2019 itu kan dari gereja itu terus saya diajak ikut komsel. Nah dari ikut komsel itu kan saya baru memahami Kristen itu kayak gini-gini kan. Dulu kan saya juga dari seberang, Bu. Agama saya juga beda. Di gereja itu saya nggak dapat apa-apa, tapi di gereja ini kan saya semakin bertumbuh. Saya punya iman. Saya sing tak pengen tahu saya dapat dari gereja ini. Habis itu ada sekolah SOM itu. Sekolah orientasi melayani, saudara. SOM singkatannya. Iya, sekolah SOM itu saya belum berencana jadi KKS, cuma sekolah aja biar saya tahu. Terus dari situ saya didorong KKS saya untuk ikut KKS. Ya. Nah, tadi ketika ingin membalas cinta kasih Tuhan juga menguatkan orang-orang yang nasibnya anaknya seperti sama tuh gimana, Bu? Iya, itu teman suami saya juga melahirkan anaknya kembar. Yang satu normal, yang satu itu ada kelainan di matanya. Retinanya rusak apa gimana gitu. Dia tuh kayak seperti orang gila. Nangis kayak seperti yang saya alami dulu. Nah, di situ saya dikuatkan Tuhan, beri kesaksian. Kamu sudah saya pulihkan, berarti kamu harus memulihkan orang lain. Itu saya datangi malam-malam. Anak saya ajak. Terus itu saya bercerita. Dari Mbak, anak saya dulu kakinya pentor, tapi saya punya iman. Saya selalu perkatakan di dalam nama Yesus, kaki anak saya normal, sembuh seperti anak normal lainnya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga jawab. Jenengan tahu sendiri anak saya kakinya gimana sekarang, normal. Terus itu dia kayak melongo tuh. Oh iya ya Mbak, iya. Jadi jenengan jangan meratapi nasib. Saya juga dulu juga meratapi nasib. Tapi saya sekarang bisa menguatkan jenengan. Jangan sekali-kali jenengan melihat mata nih anaknya terus nangis, kok sumben gimana, jangan. Tapi jenengan harus berkatakan dalam nama Yesus, mata anak saya sembuh, bisa melihat. Nah, di situ teman suami saya tuh
jadi Bangkit semangat juga, bangkit dia juga imannya. ya. Terus dia selalu memperkatakan dia WA, Mas, sekarang saya sudah tidak ngedrop lagi, saya sudah semangat. Saya selalu memperkatakan mata anak saya sehat, bisa melihat. Gitu. Amin. Jadi begitu saudara ya. Tuhan itu selalu apa ya, kalau saya belajar dari berjalan bersama Tuhan, kita tuh dibangkitkan dulu, nanti akan membangkitkan orang-orang, membangkitkan secara iman, secara semangat, itu pasti. Kalau kita nggak ngalami nggak mungkin bisa. Jadi benar Firman mengatakan bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan itu ya, ya begini ini ya Bu. Sampai akhirnya Ibu Ruth sekarang jadi KKS. KKS-nya gimana? Apa anggotanya bagaimana? Iya, itu ada ceritanya. Dulu itu anak sel saya itu cuma satu. Selama 1 tahun itu cuma satu. Terus saya berdoa, Tuhan, saya ingin menambah anak lagi. Masa anak saya cuma satu, lainnya udah banyak loh Tuhan. Masa saya satu. Terus di tahun kemarin itu Tuhan baru menggerakkan saya ya. Bertahun-tahun Tuhan belum menggerakkan saya. Di situ waktu pemuritan, Pastor Jonathan ada tantangan 21 hari. Tapi kalau puasa 21 hari. Tapi kalau mau lebih, itu lebih baik. Seperti Tuhan Yesus. Jadi Pak Jonathan itu mengumpamakan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Pertama kali dia doa puasa 40 hari. Itu saya imani, saya tangkap. Saya kerjakan. Ya Tuhan, saya mau tangkap. Saya mau melayani Tuhan. Kalau saya mau punya anak KKS lebih banyak lagi, saya seperti Tuhan Yesus, saya harus doa puasa dulu. Di situ saya doakan, saya puasakan, saya imani. Berarti nambah sampai 40 hari? Sampai 40 hari. Kalau di gereja kan 21 hari. Saya mengimani. Waktu itu ya, waktu itu. Saya 40 hari. Saya mau seperti Tuhan Yesus dalam pelayanan pertamanya, doa puasa 40 hari. Dan saya juga mau seperti itu. Saya tangkap itu 40 hari. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Dari 1, sekarang anak sel saya sudah 10. 10 luar biasa. Dalam 1 sudah tahun. Dapat anak KKS? Sudah. 1. Berapa? 1. Luar biasa. Wah, terima kasih Bu Ruth karena waktunya udah udah cukup. Maksudnya enggak ini lagi. Mujizatnya luar biasa, terus jadi berkat. Amin. Ya, terus jadi terang. Amin. Karena memang itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pemirsa, demikian zona mujizat untuk kali ini, luar biasa ya. Jadi bila Anda mempunyai anak yang mungkin masih dalam kondisi yang tidak secara fisik atau secara apapun lah kurang mungkin kurang normal gitu ya atau apalah ya, jangan khawatir. Tuhan itu sanggup. Perkatakan terus, imani terus, bersyukur, jangan sedih terus, bersukacita di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, perkatakan di dalam Tuhan. Pasti mujizat itu datang, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Apapun keadaan saudara, yang lagi sedih atau berbeban berat, mari datang ke rumah Tuhan. Jangan datang ke rumah yang lain, ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu ada kelegaan, ada kekuatan yang untuk kita itu bisa melangkah selanjutnya mendapat kuasa Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, anak-anaknya kuat sehingga mujizat demi mujizat bisa dirasakan, bisa dinyatakan. Keinginan Tuhan tetap kita itu kuat, kita sembuh, kita berkelimpahan, itu keinginan Tuhan. Jadi mari saya ajak Anda untuk tetap datang ke rumah Tuhan.